Jadi pertama-tama kita akan buka Google Chrome terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada buka sebuah situs penyedia hosting namanya niagahoster.co.id. Di Niaga Hoster ini kita bisa membeli domain dan hosting dengan murah dan cepat. Untuk membuat website itu perlu apa saja sih gitu. Jadi yang perlu kita sediakan adalah yang pertama itu ada domain, yang kedua itu ada hostingnya. Domain itu apa? Jadi misal Anda buka sebuah website ya, misal google.com. Google.com ini adalah nama domainnya gitu, jadi google.com. Kemudian hostingnya itu apa? Jadi di google.com ini misal dia menyimpan gambar gitu ya. Gambarnya itu akan disimpan di dalam hosting gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau itu komputernya si Google gitu, hostingnya. Nah, begitupun juga kita membuat website, kita membutuhkan domain dan hosting ini agar bisa website itu bisa berjalan ya. Jadi kalau kita buka di sini kan niagahoster.co.id, dia itu ada nama domainnya yang ini ya, niagahoster.co.id. Kemudian untuk hostingnya itu yang ini tempat menyimpan filenya, dia tuh nyimpan gambar, nyimpan file HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain gitu. Jadi untuk membeli domain dan hosting gimana caranya? Jadi di sini bisa pilih ya paketnya. Anda bisa pilih-pilih paketnya di sini. Yang saya rekomendasikan adalah paket yang unlimited ini, karena kita bisa menyimpan file nggak terbatas di paket ini. Jadi kita nggak usah khawatir lagi ada batas hostingnya. Kalau kita beli hosting itu kan kadang-kadang ada batasnya ya, jadi batas penyimpanan filenya. Kalau di Niaga Hoster ini nggak ada gitu, khusus yang paket ini. Di paket personal ini Anda juga bisa dapetin gratis domain setahun ya, jadi kita nggak usah beli domain lagi. Biasanya itu kan kita beli domain beda, beli hostingnya beda gitu, jadi lebih mahal jatuhnya. Kalau yang ini bisa lebih murah. Kita klik beli sekarang yang ini. Setelah itu Anda bisa pilih di sini ya paket-paketnya. Jadi ini udah di-select otomatis paket personalnya yang ini. Lalu di sini kita bisa pilih durasi paketnya. Anda bisa pilih yang sebulan, setahun, atau 3 tahun. Yang paling worth it itu yang 3 tahun ini. Saya sudah beli yang ini kemarin. Yang paling hemat itu yang 3 tahun yang ini gitu. Kalau kita beli yang ini kita sudah memiliki hosting yang aktif selama 3 tahun. Kemudian di sini kita dapetin domain gratis juga. Misal saya beri nama, misal saya pengen nama domainnya itu misal testgusnado.com gitu ya. Kalau kita cek domain di sini, kalau tersedia kita sudah bisa langsung tambahkan ke chart begini. Untuk nama domainnya ini Anda bisa cari sendiri ya. Kalau tanda centang begini artinya itu tersedia, kalau tanda silangnya nggak tersedia. Domain yang nggak tersedia itu seperti apa sih? Yang nggak tersedia itu adalah domain yang udah didaftarkan sebelumnya. Misal Anda nggak bisa beli domain google.com lagi karena Google udah daftarin domainnya gitu. Baik, di sini ada daftar harganya. Jadi termasuk hostingnya itu 3 tahun segini, lalu domainnya itu gratis untuk setahun gitu. Setelah itu ada pajaknya juga 11%. Kemudian untuk totalnya itu adalah 995.000. Setelah Anda klik lanjutkan ini, nanti Anda akan dialihkan ke pembayaran. Lalu setelah itu Anda bisa login ya, setelah bayar itu bisa login ke dashboardnya. Di sini member area, nanti akan muncul domain dan hosting yang Anda miliki gitu. Jadi karena saya udah beli sebelumnya, maka akan muncul domain saya dan hosting saya di sini. Nah, untuk domain saya di sini namanya idabamediagroup.com gitu ya. Ini paket personal unlimited hosting. Lalu untuk domainnya itu yang ini gitu. Kemudian di sini kita bisa kelola hostingnya. Setelah itu kita bisa pergi ke cPanel ini, ke si panelnya kita klik yang all picture ini. Nah, cPanel ini apa sih? Jadi cPanel ini bisa dibayangkan seperti dashboard yang berisikan banyak sekali fitur yang biasanya kita gunakan gitu. Untuk membuat website kita bisa menggunakan banyak sekali teknologi yang ada. Jadi misal kita bisa membuat website dengan HTML, CSS dan JavaScript, kita bisa membuat website dengan Python, kita bisa membuat website dengan WordPress, dan macam-banyak lainnya. Yang salah satu yang paling mudah yaitu dengan menggunakan WordPress. WordPress ini apa sih? Jadi WordPress adalah sebuah content management system untuk membuat website dan toko online gitu biasanya. Dengan menggunakan WordPress kita bisa membuat website itu dengan mudah dan cepat. Caranya install WordPress itu di hosting, gimana caranya? Silahkan scroll ke bawah sini. Ini ada WordPress Manager by SoptaClose. Klik ini. Setelah itu klik install ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pastikan di sini udah HTTPS ya. Kemudian ini pilih nama domainnya. Kalau Anda memiliki lebih dari satu nanti akan muncul pilihan seperti ini. Karena saya pilih yang ini, silakan pilih yang ini ya. Silakan pilih domain yang Anda inginkan untuk diinstal WordPress-nya gitu. Setelah itu misal di sini nama websitenya kita beri nama Idaba Media Group gitu misal. Lalu deskripsinya kita bisa ganti ini nanti ya, jadi nggak usah khawatir aja. Ini bisa diganti nanti kok. Misal melayani jasa pembuatan aplikasi mobile gitu misal. Nah, setelah itu kita isikan admin account-nya. Jadi silakan diisikan nama adminnya siapa dan passwordnya siapa. Gunakan password yang
cukup ini ya, cukup kuat di sini supaya nggak mudah untuk dihack. Misal passwordnya itu buah rambutan sebungkus gitu ya. Agak random sih ya, tapi nggak apa. Setelah membuat username dan passwordnya, silahkan pilih bahasanya di sini. Anda bisa gunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kita akan gunakan bahasa Indonesia aja biar lebih mudah ya. Kemudian di sini tinggal dibiarin aja, lalu tinggal diinstal gitu. Kita tunggu beberapa saat sampai WordPress-nya berhasil diinstal. Oke, ini udah berhasil diinstal. Kalau kita klik yang ini linknya ini, kalau kita klik, dia itu akan otomatis login ke dashboard WordPress-nya gitu. Jadi kalau Anda sekarang buka domain Anda ya, misal nama domain saya idabamediagroup.com yang ini. Kalau kita buka, di sini udah ada template bawaan dari WordPress-nya. Nah, sekarang kita akan menginstal sebuah template namanya DP. Jadi silakan di bagian tampilan ini, lalu ditambahkan baru temanya, lalu diunggah temanya. Silakan pilih file DP yang sudah Anda beli sebelumnya gitu. Nah, DP itu apa? DP itu adalah sebuah tema. Kita cari dulu ya DP gitu ya. DP itu adalah sebuah tema yang bisa kita gunakan di WordPress. Jadi kalau kita buka terlebih dahulu yang ini ya, situs kita, ini sebenarnya ada temanya gitu. Kita bisa ganti-ganti temanya dengan mudah gitu. Jadi kita bisa beli tema lalu kita install di WordPress-nya, ataupun kita bisa juga menggunakan tema yang gratis. Karena di sini yang mudahnya itu menurut saya itu pakai DP, atau Anda bisa juga menggunakan Elementor. Anda bisa install salah satu dari itu. Jadi Anda bisa install itu di WordPress-nya nanti. Jadi dengan menggunakan DP ini kita bisa membuat website itu dengan mudah ya. Seperti kita ngedit di Canva gitulah, kayak begini. Kita bisa tambahin kotak, kita bisa tambahin teks, kita bisa tambahin tombol dengan mudah gitu. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu ngoding lagi. Setelah Anda punya DP-nya ini, Anda bisa install di unggah tema ini. Jadi saya akan unggah dulu temanya. Baik, di sini saya akan tambahkan temanya. Jadi di choose file, saya akan pilih di desktop ini, saya sudah siapkan ya dp.zip ini diinstal. Setelah itu kita akan tunggu dulu sampai berhasil diinstal. Nah, setelah diinstal, kita akan aktifkan temanya, diaktifkan. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita pergi ke DP-nya ini, kita akan menginstal lisensinya. Jadi silakan dimasukkan lisensinya itu di pembaruan ini ya. Klik di pembaruan. Masukkan nama pengguna dan kunci API-nya. Di sini saya akan masukkan dulu. Oke, udah berhasil ya. Udah berhasil saya masukkan DP-nya, pembaruannya. Jadi kalau udah berhasil kita mengisikan nama pengguna dan kunci API ini, kita akan bisa pakai temanya. Nah, untuk nama pengguna dan kunci API ini bisa didapatkan dari situs DP-nya ini, gitu. Ketika Anda sudah membeli temanya. Nah, di sini kita bisa pergi ke kunjungi situs ini. Lalu di sini itu kita bisa buat terlebih dahulu. Nah, di sini kan udah berubah ya tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan ubah biar lebih keren lagi. Kita klik di sini, lalu kita pilih di sini ada laman. Kita akan membuat sebuah halaman baru untuk membuat home-nya gitu ya. Silahkan klik halaman baru, tambah baru ini, silahkan diklik. Setelah itu di sini kita bisa tambahkan, ini diklik saja dulu, tambahkan dulu namanya itu adalah misal home gitu ya. Nah, home. Setelah itu silahkan diterbitkan aja, Udah begitu, silahkan klik lihat laman ini. Nah, lihat laman ini. Nanti akan muncul tanda aktifkan pembangun visual ini. Klik aja ini. Di sini kita bisa pakai DP-nya. Nah, seperti ini. Ini nggak usah diikutin aja, langsung aja mulai merancang. Hasilnya seperti ini dulu. Nah, ketika kita menggunakan DP, kita bisa memilih tiga hal ya. Jadi bisa bangun dari awal, bisa pilih tata letak yang sudah kita buat, dan clone halaman yang sudah ada gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita bisa bangun dari awal, kita bisa pilih tata letak yang udah dibuat oleh orang lain, dan bisa kita nge-cloning halaman yang kita sudah buat sebelumnya. Karena kita di sini dari awal ya, kita bisa gunain punyanya desain orang lain itu, nanti kita modif dikit gitu. Kita bisa klik di sini. Nah, di DP ini banyak sekali ada temanya gitu ya. Jadi kita beli satu tema bisa dapat banyak tema kayak begini gitu. Jadi misal Anda punya usaha apapun, Anda bisa pilih aja di sini, pilih-pilih temanya gitu. Misal saya punya usaha pembuatan aplikasi mobile gitu misal, atau usaha kelas online gitu misal. Bisa pilih yang learning management system ini misal. Nah, di sini Anda bisa pilih-pilih dulu ya. Bisa pilih-pilih dulu yang mana aja boleh. Saya akan pilih yang ini aja, Learning Management System. Saya akan pilih yang home-nya ini, yang ini. Use this layout. Kita klik ini, kita akan tunggu sampai berhasil di-download temanya. Baik, di sini sudah muncul seperti ini. Kita bisa edit-edit ya. Misal di sini kita ubah aja. Jadi kan ini udah bisa gini ya, edit ya. Bagusnya di itu kayak begini ya. Ini ada langsung editornya gitu ya. Kita bisa kayak ngedit di Canva. Nah, di sini kita bisa isikan misal idaba
media group gitu. Jadi ya nggak usah pakai coding di sini. Tinggal kita ubah-ubah aja dikit-dikit gitu ya. Kalau misal, oh saya pengen ada gambarnya, tinggal ditambahin aja di sini. Ini ada tanda tambahnya ini. Ini artinya menambahkan modul baru. Di modul ini akan ada banyak sekali hal ya. Ada audio, ada musik, ada video dan lain-lain. Bahkan peta pun ada. Kita bisa isikan di sini misal gambar ya. Kita bisa isikan di sini. Misal kita pengen nambahin gambar. Jadi gambar kayak begini, cari gambar, udah muncul gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik ini, lalu kita akan upload gambar baru di sini. Misal cara cari gambar. Baik, di sini saya sudah dapetin gambarnya. Jadi silakan kita drag aja ke sini gambarnya, drag and drop. Kita tarik ke sini lalu dilepaskan. Nanti akan ada proses uploadnya ke hosting kita. Kita tunggu aja dulu sebentar. Oke, di sini gambarnya udah berhasil diupload. Kita klik ini, nanti unggah gambar. Udah muncul seperti ini. Nah, ini udah muncul ya maskotnya. Kita okekan dulu. Di sini kalau kita dekatkan kursor mouse-nya, akan muncul seperti ini kotak, ada tanda menu seperti ini. Kita klik ini, kita bisa tarik ke atas. Nah, kita bisa pindah-pindahkan seperti itu. Jadi ini nggak perlu ngoding, kita bisa membuatnya itu secara visual gitu ya. Jadi lebih mudah. Misal saya pengen kecilin, gimana caranya? Kita klik yang ini, klik ini, tanda gearnya tadi, tanda pengaturannya tadi kita klik, nanti akan muncul seperti ini, atau kita klik 2 kali di sini, akan muncul seperti ini. Nah, ini itu kita bisa klik di desain ini, kita klik ini, perataan ukuran ini. Nah, ini. Kita akan ganti lebar maksimumnya di sini. Ini klik dulu ini ya, ini klik dulu. Nah, ini. Ini ada 3 buah icon. Icon ini artinya kalau di desktop itu seperti ini tampilannya di desktop ya. Kita bisa ganti ini. Nah, seperti itu, dibesar kecilin kayak gitu. Kita juga bisa meratakan di tengah. Misal kita pengen di tengah ini, kita klik yang ini. Makanya di tengah dia. Pengen di kanan dia itu seperti ini, di tengah seperti ini gitu. Baik, kemudian di sini kita klik yang ini tablet. Di tablet akan muncul sebesar ini. Anda bisa ubah-ubah ukurannya nanti lewat sini. Nah, ini. Kayak gitu misal, sebesar itu misal di tablet. Setelah itu di handphone. Di handphone itu ternyata terlalu kecil ya. Kalau seperti itu kita bisa besarin lagi. Kita klik ini, lalu dibesarin seperti itu. Ini itu apa sih namanya? Ini itu namanya responsive design. Jadi website yang kita buat itu menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Kalau dia itu desktop, ukurannya seperti ini gambarnya. Kalau dia itu di tablet sebesar ini gambarnya. Kalau dia itu di telepon, sebesar ini gambarnya, seperti itu. Jadi di DP ini udah ada sebuah alat untuk mengatur responsif seperti tadi itu. Jadi kita bisa dengan mudah membuat website tanpa coding. Kemudian di sini kita bisa isikan misal apa ya, melayani jasa pembuatan aplikasi gitu ya, mobile. Di sini misal Anda pengen tambahin teks baru, klik ini dulu, nanti klik ini, tambahin di sini teks gitu ya. Nanti diisikan dulu misal seperti ini, biarin aja ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini itu kan teksnya itu kan warna hitam ya. Kita bisa ubah warnanya, jadi klik ini di desain teks. Kita pilih di sini warnanya. Misal kita pengen warna putih, klik yang ini putihnya seperti itu. Kita bisa ubah-ubah warnanya di sini. Pengen warna biru, warna apapun juga bisa di sini. Nah, seperti itu. Bebas ya. Di sini saya akan gunakan warna putih aja biar lebih bisa dibaca kayak begini. Nah, seperti ini. Berikutnya gimana caranya untuk membuat layoutnya. Jadi di sini kan udah bawaan template-nya gitu ya. Misal Anda pengen buat sendiri. Saya pengen buat sendiri deh gitu ya. Caranya itu adalah kita menambahkan namanya section dulu. Ini yang biru ini. Nah, yang biru ini kita plus aja dulu di sini. Pilih yang reguler atau spesialisasi. Yang spesialisasi ini jenisnya itu lebih kompleks seperti ini. Kalau yang reguler itu yang seperti ini. Nah, seperti ini yang reguler aja. Biasanya sih yang ini ya, yang ini atau enggak yang ini gitu. Kita bisa pilih yang 3 misalnya seperti ini. Setelah kita tambahin section baru kayak begitu, ini namanya section yang biru, yang ini namanya row. Setelah kita tambahin row baru di sini atau baris baru, kita bisa tambahin di sini modul-modulnya. Kita klik di sini, misal tambahin teks gitu ya. Teks kayak begini juga bisa. Kita tambahin gambar juga bisa ya, tambahin gambar, image. Gambar kayak gini juga bisa gitu. Misal Anda pengen bawa ini ke atas gitu ya, tinggal diklik ini, bawa ke atas kayak begitu. Nah, seperti itu udah jadi. Berikutnya adalah kita bisa duplikat ini ya. Jadi saya pengen duplikat ini misal, tinggal diklik ini tanda duplikatnya ini. Nah, ini tarik ke kanan kayak gitu. Ya itu kan ke duplikat kayak begitu. Nah, begini. Duplikat, tarik ke kanan, dilepaskan. Nah, kalau Anda merasa ada yang salah, Anda bisa kembali caranya itu pakai Ctrl Z. Nah, kayak gitu. Jadi sama seperti pakai Microsoft Word ya. Bisa pakai Ctrl Z, Ctrl Y. Jadi undo dan redo gitu. Kayak seperti itu. Lalu misal di sini kita pengen tambahin modul lain. Bisa pilih modul baru, kita bisa pilih misal di sini ada grafik lingkaran gitu ya. Klik aja ini. Nanti akan muncul lingkaran seperti ini. Ini bisa juga di style nanti di desainnya. Kita bisa ganti juga judulnya. Misal project yang sudah
dibuat gitu ya. Nah, dicentang udah muncul seperti ini gitu. Ini bisa kita ganti dulu ya. Misal di sini ada simbol persennya nggak usah dinyalain kayak begitu. Desainnya kita bisa ubah, misal lingkarannya warna biru gitu. Jadi bebas ya, bebas di sini kayak begini. Lalu ini untuk kembali kayak gitu, ini untuk kembali, ini untuk redo, ini undonya kayak gitu juga bisa diselesaikan dulu. Nah, misal kita udah selesai nih. Kita udah selesai, disimpan dulu, simpan. Lalu silakan klik keluar dari pembangun visual ini ketika ini udah centang hijau. Nah, udah kayak gini, klik ini. Ini kan udah muncul idapamediagroup.com/home. Jadi dia itu akan muncul seperti ini. Kalau kita klik di sini, dia itu masih belum muncul home-nya yang tadi. Gimana caranya membuat home ini agar dia itu di halaman awalnya? Kita bisa klik di sini ya, di sini, lalu penyesuaian tema. Jadi nggak usah diklik sih, dideketin aja. Caranya itu adalah kita deketin kursor ke sini, setelah itu di penyesuaian tema. Setelah itu kita bisa setting di sini, kita mau halaman yang mana sebagai halaman awalnya. Kita klik yang bagian di sini pengaturan beranda, lalu pilih sebuah halaman statis. Berandanya itu kita akan pilih yang home ini gitu. Diterbitkan, maka akan muncul berandanya nanti di yang home tadi. Ini di close ya. Kalau udah diterbitkan, kita close dulu. Setelah itu kita klik ini di berandanya udah muncul yang tadi gitu ya. Tadi kita buat begini. Lalu di sini kok ada menu home sih gitu. Biasanya kan kita nggak perlu menu home lagi di sini, atau kita menyesuaikan menunya gitu. Gimana caranya? Kita klik di sini, lalu pergi ke menu. Nah, di sini ada menu. Nah, di sini ada di tampilan, ada menu. Lalu kita bisa buat menu baru gitu. Jadi menu atas gitu misal. Kita centangin yang menu utama ini. Dibuat menunya. Setelah itu kita klik yang di sini. Misal kita pengen tambahin halaman, tambahin post dan lain-lain juga bisa. Kita pilih yang di bagian halaman, lihat semua. Kita akan pilih yang home aja, misal tambahkan ke sini dulu, lalu disimpan. Setelah itu kita bisa klik di sini, kunjungi situs. Nah, dia itu akan jadi home aja kayak begini gitu. Jadi yang lain tadi itu udah nggak muncul lagi. Misal Anda pengen buat menu baru, misal menu kontak gitu ya. Jadi tahapannya itu sama seperti tadi. Kita perlu buat halaman baru dulu, kayak begini, halaman baru dulu. Lalu ditambah baru, lalu di sini kita bisa tambahkan judulnya itu misal kontak gitu ya. Terbitkan dulu. Setelah itu klik lihat halaman ini. Setelah itu udah muncul seperti ini, aktifkan pembangun visual kayak begini. Lalu di sini kita bisa import dulu dari yang sudah ada atau bangun dari awal. Klik aja ini. Kita akan copy atau gunakan yang bagian kontak di sini. Nah, ini udah dibuatin sama dia, tinggal use this layout aja udah jadi kontaknya kayak gitu. Nanti di sini bisa diedit lagi kalau udah diimport. Misal di sini kita akan ubah ini hubungi kami gitu misal. Nah, nanti Anda bisa ubah lagi di sini misal sesuaikan warnanya, sesuaikan backgroundnya itu kayak gimana juga bebas ya. Simpan dulu. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan menu yang hubungi kami ini yang tadi sudah kita buat, keluar dulu ya. Caranya menambahkan menunya itu kita klik di bagian ini di menu. Jangan diklik sih, dideketin aja kayak begitu. Nanti akan muncul menunya seperti ini. Dideketin aja menu, lalu pilih di sini di laman lihat semua, kontak ini klik, tambahkan ke menu, dan dia itu udah ada di menu begini, disimpan. Setelah itu kita bisa pergi ke sini, kunjungi situs. Nah, udah muncul ada home, ada kontak seperti ini. Misal, saya pengen ngedit lagi, tinggal diaktifkan aja pembangun visualnya, nanti Anda silakan edit-edit lagi gitu. Jadi ya cukup mudah banget gitu. Misal Anda bisa menghubungi kami lewat form berikut atau kontak di kanan gitu misal. Setelah itu kita simpan dulu, kita keluar dari pembangun visual gitu. Nah, di sini kan cukup mudah banget ya. Kemudian caranya ganti logo ini gimana? Caranya ganti gambar yang ada di sini itu klik di sini, diklik, pergi ke DP-nya. Nah, di sini kita ubah logonya yang ada di sini, kita unggah aja logonya. Misal saya pakai logo yang ini gitu misal. Walaupun sih bagusnya itu Anda buat logo yang sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan yang ada di sini. Kemudian di opsi tema ini kita bisa setelah diunggah tadi lalu disimpan. Nah, disimpan perubahan, kita bisa refresh di sini. Nah, kayak begitu nanti udah berubah jadi logo Anda di sini. Untuk menyesuaikan besar logonya ini di mana? Jadi silakan ke sini, lalu di penyesuaian tema, di bagian di header dan navigasi kita bisa pilih menu utama. Di sini kita bisa ubah logo maksimumnya. Nah, begitu. Kita bisa ubah-ubah kayak begitu. Misal ini kita bisa ubah-ubah lagi warnanya ini dan lain-lain gitu, bebas. Seperti itu. Jadi itulah tentang bagaimana caranya untuk membuat website untuk pemula ya. Jadi tinggal Anda tambah-tambahin aja dulu di sini page baru, lalu tambahin menunya kayak begitu. Lalu Anda bisa juga edit-edit gitu ya.
Bisa juga bereksplorasi lagi nantinya. Pada video kali ini hanya pengenalan aja. Mungkin nanti bakalan ada versi fullnya ya untuk membuat websitenya dengan menggunakan DP. Nah, di tutorial selanjutnya saya asumsikan bahwa Bapak Anda sudah menginstal WordPress dan Anda sudah menginstal DP-nya. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.